Haleluya. Sekali lagi shalom semuanya. Ayo kita semangat, kita datang sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak pagi hari ini. Kami mau memuliakan Engkau Tuhan. Kami mau bersemangat karena kami memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Engkau Tuhan yang kami tinggikan, yang kami muliakan, yang kami agungkan. Hari ini, pagi hari ini, kami mau melayani Engkau Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu. Terima kasih, Roh Kudus, bekerjalah lebih lagi. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan kuasa-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Hanya Dia Tuhan yang dapat memandang hati kita. Mari kita memuji, menyembah Dia dengan seluruh hati dan pikiran kita. Haleluya. Katakan sama-sama. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan
Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Katakan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan kuasa-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Katakan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan kuasa-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan kuasa-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Tinggal di hadirat-Mu, tinggal di hadirat-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Oh, kami sembah Engkau. Mari setiap kita membawa hidup kita kepada Tuhan. Dia Tuhan yang memberikan harapan kepada kita. Kami muliakan, kami tinggikan Engkau Tuhan. Dia Raja yang layak disembah, Dia Raja yang layak dipuji. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Roh Kudus bekerjalah, Roh Kudus, kuatkan dan hibur setiap kami. Hanya padamu kami menyembah. Terima kasih Yesus, Engkau baik. Dia Tuhan yang layak disembah dan ditinggikan. Oh, terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa
Lukiskan indahnya Kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari sembah Dia, katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan, kami tinggikan Engkau Tuhan. Di dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Yesus Kristus Tuhan. Dia layak ditinggikan, Dia layak dipuji, Dia layak disembah. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Engkau baik. Kami mau dengar tuntunan Tuhan dalam beberapa menit ke depan. Bapa, berkati kami. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Di
Di dalam nama Yesus, katakan sama-sama, amin. Sekali lagi dong tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Kenapa kita harus tepuk tangan buat Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara? Karena kita mungkin gak punya apa-apa untuk kita berikan kepada Tuhan. Benar gak sih? Ya kan? Kita saking kagumnya sama Tuhan. Ya kan? Kita berikan tepuk tangan sebagai ekspresi kita sama Tuhan. Ada beberapa hamba Tuhan yang menolak untuk bertepuk tangan buat Tuhan. Tapi kita enggak ya Bapak Ibu Saudara ya. Kita bisa mengekspresikan dengan bebas, ya kan, walaupun dengan dalam batasan firman Tuhan, ya, yang sesuai dengan firman Tuhan, norma manusia juga sebenarnya ya. Tapi kita mau berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, karena kita mengekspresikan betapa kita kagum, berterima kasih, dan kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini baru kerasa suara saya benar-benar habis, Bapak Ibu Saudara. Nggak apa-apa. Tadi kemarin ya kan syuting, ya kan, nih sama si Paulo sama si Serafim Oksaya Yudika itu. Wah, matahari ke muka semuanya. Matahari ke muka. Itu sampai mau pingsan Bapak Ibu Saudara. Ya kan, tapi harus tetap profesional. Ya kan? Iya, panas sekali. Ya, udah rasanya mau pingsan, tapi saya nggak bilang sama mereka. Terus, ayo rekod lagi. Dan biar selesai Bapak Ibu Saudara ya. Ya kan? Habis itu kita lagi syuting, lagi kusuk-kusuknya lagunya, udah bergaya begini-begini ya kan? Mereka dua di belakang kayak buat kita ini mau ketawa Bapak Ibu Saudara. Waduh, mereka ini jahil sekali. Jadi ya seru ya, kemarin seru sekali. Doakan supaya saya bisa mengeditnya dengan ya cukup baik lah, walaupun belum yang profesional Bapak Ibu Saudara ya. Yang penting kita melangkah dulu, ya kan. Nanti pasti akan ada editor-editor yang pro, wah, di gereja kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, pagi hari ini kita mau dengar tuntunan Tuhan. Saya berdoa setiap kita mendapat rema daripada Tuhan. Rema itu penting Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mendapat firman, rema itu yang terus bekerja. Ya, terus bekerja. Nah, kita mau lihat ini. Sangat memberkati sekali dalam persekutuan kita dengan Tuhan di bulan April ini. Kita belajar bagaimana kita saling mendoakan, saling mengingatkan, saling berbagi, ya. Kita mau do something buat rekan sepelayanan kita, buat saudara-saudara dalam seiman, Bapak Ibu Saudara. Kita buka di dalam, kita mau melihat bagaimana Tuhan menyatakan bahwa kita tuh perlu ikut Tuhan, ya. Yuk kita baca di dalam Yohanes 8 ayat 12. Firman ini berkata demikian. Maka Yesus, Yohanes 8 ayat 12 berkata, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ya, amin. Haleluya. Ini jangan sampai flu ya. Maka Yesus berkata kepada orang banyak di situ, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, kata Yesus, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kalau saya boleh
membacakan ayat ini dalam terjemahan yang lain. Kemudian dalam salah satu pembicaraannya, Yesus berkata kepada orang banyak ini ya, "Aku adalah terang dunia. Sebab itu jikalau kalian mengikut aku, kalian tidak akan terantuk di dalam gelap. Oleh karena terang yang hidup akan menerangi jalan kalian." Kita berpikir, kalau kita dalam gelap gak punya penerangan, pasti kita akan ngeraba-raba tangan kita kan, kaki kita, tangan kita, ya kan? Dan mungkin kalau dalam waktu yang cukup lama kita bisa khawatir nih, ya kan? Atau kita fobianya timbul gara-gara gelap gitu Bapak Saudara. Sebenarnya takut akan gelap itu ya tiba-tiba kita gelap nih, kita langsung mencari lilin atau mencari misalnya mati lampu di rumah lama malam-malam. Lalu kita mencari handphone untuk menerangi. Sebenarnya Tuhan sedang mengajarkan dari awal. Secara manusiawi pun kita butuh terang. Betul ya? Kita butuh terang. Coba nih, ya kan? Seperti nah ini. Kita kembali lagi kepada saudara kita yang terkasih, Jeremia Jeneri. Kalau nggak ada lampu di situ, hanya dia begini. Ini siapa ini? Bayangan siapa ini? Tapi ketika ada lampu, kita tahu, oh itu Jeneri. Walaupun namanya Jeneri, tapi kalau ada lampu, siapa ini? Ada orang lain. Iya, supaya segala sesuatu jelas. Ya, kita butuh terang Bapak Ibu Saudara. Nah ini seperti backgroundnya Bu Ramani, di belakangnya ada cahaya sinar. Wah, itu Bu Ramani lagi menyembah. Haleluya. Kita butuh terang. Kita butuh cahaya matahari. Walaupun sekarang suhu di bumi, ya kan, dengar-dengar katanya sedang naik 1,1 ya derajat Celcius. Wih, panas ya. Ya, panas itu. Bayangkan begini, kalau anak kita sempat demam 37 naik ke 38. Wih. Ya kan? Kita udah dak-dikduk gitu ya. Wah, ini kok naik, harusnya turun. Nah, kan gitu. Ya kan? Ketika kita tidak memiliki terang Bapak Ibu Saudara, kita akan gelap. Jalan kita akan nggak tahu arah tujuannya kemana. Oleh sebab itu terang yang Tuhan beri kepada kita perlu kita terus hidup di dalamnya. Supaya apa? Supaya kehidupan kita tidak terantuk kepada kegelapan. Kalau kita hidup dalam terang, kita tahu, oh ini perbuatan yang tidak menyenangkan Tuhan. Jangan kita hidup di dalamnya. Oh ini perbuatan yang Tuhan tidak kehendaki. Sehingga kita bisa menghindar dan tidak hidup di dalam salah tersebut. Kalau kita hidup di dalam gelap, maka masa depan kita akan suram. Ada banyak orang-orang yang hidup di dalam kegelapan dan mereka berkata, hidup saya hampa, hidup saya gak punya tujuan lagi. Dan gak sedikit dari mereka yang mengakhiri hidup mereka dengan cara mereka sendiri. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ya, dan ini kejadiannya bukan hanya anak-anak muda, tetapi juga orang-orang yang dewasa, udah berkeluarga atau orang tua. Yuk sama-sama kita harus mengikut Tuhan. Kalau orang bilang begini, Pak, saya nih masih punya sisi gelap dalam hidup saya. Pernah gak dengar kayak gitu? Pernah gak? Pernah ya? Masih ada sisi gelap dalam hidup saya. Nah ayo, kalau masih ada sisi gelap, ya kikis itu, singkirkan itu. Sangkal diri kita bahwa kita ini ya
harus memikul salib, bukan menghidupi kedagingan. Misalnya sisi gelap kita adalah kita nggak mau dengan mudah mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Sulit untuk mengampuni. Nah, ketika kita bilang begini, Tuhan, singkirkan semua hal-hal seperti ini, aku sulit mengampuni. Dalam nama Yesus, Tuhan akan mengizinkan orang-orang yang menjengkelkan, yang membuat kita diuji kesabarannya, Bapak Ibu Saudara. Entah kita lagi pakai motor hujan-hujan, lalu keciprat air, ya kan, sret gitu. Oh. Kita keluar kata-kata kutuk atau kata-kata berkat buat orang itu. Nah, kalau hari itu gagal, ya kita akan mengulang lagi prosesnya sampai kita lulus. Nah, ketika kita tahu bahwa itu salah, ketika ada perkataan kutuk keluar buat orang, ya, itu akan diulang lagi prosesnya, Bapak Ibu Saudara, supaya kita tidak hidup di dalam kegelapan. Kalau kita hidup di dalam terang, kita hidup di dalam berkat Tuhan. Saya mau tanya, siapa di sini yang mau diberkati? Lambaikan tangan. Kita semuanya mau diberkati, amin. Ya, gak ada kita mau hidup dalam kutuk. Artinya Tuhan sudah memberi dalam batin kita, ya, alarm atau indikator atau sesuatu yang mengingatkan kita bahwa kita harus hidup di dalam terang. Ketika kita percaya kepada Yesus, Dia akan memimpin kita kepada terang. Nah, banyak orang Kristen yang merasa gak mau untuk hidup dalam terang. Ya, hamba Tuhannya atau gembalanya atau penatuannya atau pengerjanya atau rekan-rekannya sudah mengingatkan, ayo doa, ayo baca firman. Enggak mau. Ayo ikut morning prayer. Enggak mau juga. Padahal wifi ada, paket data ada, dicukupkan Tuhan. Nah, ya, orang-orang seperti itu dengan berbagai banyak alasan, dia sedang mau hidup dalam kegelapan. Lalu gimana Pak caranya supaya dia bertobat? Terus berdoa untuk dia. Berdoa saja. Nanti Tuhan yang akan pimpin dia. Tuhan yang akan tegur dia. Tuhan yang akan membawa dia. Nggak usah kecewa dengan orang-orang kayak gitu. Tapi aku kecewa Pak, karena dia dulu yang bawa aku kepada Tuhan. Tapi sekarang aku yang berdoa supaya dia bertobat. Kan aneh, aku kecewa Pak. Jangan kecewa. Nggak perlu kamu kecewa. Supaya kamu juga tidak hidup dalam kegelapan. Yang perlu kamu lakukan adalah terus berdoa untuk dia supaya kamu tidak hidup dalam kegelapan. Kalau kamu kecewa dan mudah kecewa dengan orang seperti itu, kamu sedang menghakimi. Gak boleh kecewa dengan orang seperti itu. Ingat, supaya kita hidup di dalam terang. Tuhan mau kita hidup dan berjalan di dalam terang. Kita memiliki terang yang hidup. Terus kalau dia gak mau bertobat-tobat gimana Pak? Biarkan itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Yang penting kita adalah anak-anak terang. Kita harus memberikan terang. Jangan kita memberikan kegelapan kepada mereka. Kan begitu. Ya, kita gak boleh kecewa, mudah kecewa dengan orang lain atau orang tua. Orang tua saya ini belum bertobat Pak. Ya sudah, itu urusan dia dengan Tuhan. Urusanmu adalah kamu berdoa, berbuat baik, ya kan? Mengingatkan, bahkan memberitakan firman. Wah, tadi malam doa base camp luar biasa sekali.
rata-rata kita menangis di hadirat Tuhan. Ya. Dan walaupun sinyalnya agak terganggu ya. Betul ya Bu Ramani ya, agak terganggu ya. Ya, mohon dimaafkan karena kita belum punya sinyal sendiri. Belum punya satelit sendiri. Jadi ya harap dimaklumilah ya. Padahal kita sudah beli apa itu namanya? Modem atau wifi portable Orbit ya kan, kita udah beli tapi masih saja seperti itu. Ya kan? Waduh, luar biasa sekali. Ya, tiba-tiba ini dia mati sendiri. Langsung kita masuk lagi ke dalamnya. It's okay lah, nggak apa-apa. Yang penting kita terus berjalan, ya, melakukan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara. Ya, dan tadi malam doa base camp juga luar biasa. Ini saudara terkasih kita Jeremia Jenner ini mendapat penglihatan. Pastor, ada 3 penglihatan yang saya dapat dengan tegas, dia berkata. Yang pertama, ingat itu, yang pertama. Ya, apa ya, saya lupa. Tuhan itu ya bilang sama dia, kamu harus menginjil. Wah, saya bernubuat untuk dia, 2 tahun lagi kamu akan jadi pengkhotbah. Wah, ya kan? Iya, ya. Tidak peduli siapa kita, latar belakangnya apa, ya. Yang penting kalau Tuhan suruh kita taat. Wah, dia bilang begitu. Tuhan suruh saya menginjil. Ah, ini ciri-ciri orang yang hidup dalam terang, bisa melihat kehendak Tuhan. Nah, kalau kita hidup dalam terang, pasti Tuhan akan pimpin hidup kita. Amin. Ya, menginjil katanya. Wah, luar biasa. Yang kedua, apa ya? Jeneri. Tuhan begini ya. Oh, ada penglihatan itu bangunan gereja. Bu Kartini langsung tanya, dari semen atau dari kayu katanya. Langsung tanya, itu dari semen atau dari kayu? Kata Jeneri, dari kayu kayaknya. Oh, berarti itu di kampung. Aduh, luar biasa. Nabiah satu ini. Berarti itu di Tehang itu katanya. Ya. Yang ketiga penglihatannya, Tuhan sedang memberkati dia. Tangannya begini. Betul ya, Jenner ya? Iya, dia udah ngangguk-ngangguk ya kan. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya amini itu. Ya kan? Kita akan doakan itu yang dapat konfirmasi seperti itu. Wih, dahsyat. Ya, biar jadi penginjil. Di Tehang nanti jadi penginjil. Di kota ini jadi penginjil. Ya, dan dia akan berkhotbah. Saudara. Oh, tuh. Sekali berkhotbah, wah, ratusan atau 3.000 yang bertobat. Wis, mantap. Luar biasa. Ayo yang lainnya bergumul, berdoa sungguh-sungguh. Tuhan mau jadikan saya ini apa sih? Ayo Tuhan, bekerja Tuhan. Ayo Tuhan. Nah, ketika engkau bilang, ayo Tuhan bekerja, dia akan bekerja. Bahkan dia telah bekerja untukmu. Dia akan memimpin kita kepada terang. Ya, ketika kita dipimpin kepada terang, dia akan menampakkan kepada kita semua sisi gelap kita supaya diubahkan. Amin. Ya, kalau sisi gelap kita tidak dikikis, tidak diubahkan, ketika kita memberitakan firman, orang lain akan berkata, cuak. Ya begitulah bahasa sekarang ya. Atau apa sih, cuih, gitulah ya, kira-kira begitu. Iya kan? Nah, oleh sebab itu kita perlu, ya, sebab firman Tuhan berkata, kalau kita memberitakan Injil, jangan sampai kita ditolak. Kita perlu memberitakan Injil.
Tapi kita perlu diterima dulu. Betul ya? Ya. Nah, karakter kita, sifat tabiat kita, itu perlu diajar sama Tuhan. Diingatkan bahwa ini salah. Itu harus kamu ubah. Ini begini. Ini caranya begitu. Nah, seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang memimpin kita ke dalam terang kehidupan ini. Kalau kita tidak memiliki terang itu, kita nggak akan bisa memberitakan firman, kita nggak akan bisa menjadi berkat buat orang lain. Kita perlu terang supaya kita membawa terang kepada orang yang hidup dalam kegelapan. Ya, mau dia terima atau tidak terima kita, itu urusan dia dengan Tuhan. Yang penting ketika kita memberitakan firman, kita sudah menyampaikan dan kita sudah melakukan tugas kita. Amin. Ya, kita hidup di dalam terang Tuhan dan kita mau mengikut Tuhan. Kita tidak akan berjalan dalam kegelapan, tapi kita berjalan dalam terang Tuhan, yaitu berkat ilahi yang luar biasa dan tidak terduga. Biar hari ini engkau mengalami terang Tuhan. Ya, engkau mengalami sukacita. Orang yang hidup dalam terang itu pasti mau bersukacita untuk Tuhan. Ada amin? Ya. Orang yang hidup dalam terang Tuhan pasti mau bersukacita bersama dengan Tuhan. Pasti mau. Kalau sampai dia lemah, letih, lesu. Susah sekali sih ngomongnya. Lemah, letih, lesu dan berbeban berat, itu maksudnya. Dan dia terus hidup dalam itu, kita udah ingatin, ayo bangkit. Dia masih iya gitu. Wah, nanti setan itu banyak bekerja dalam hidupnya. Ya. Nah, hari ini saya bilang begini, yaudah AMD libur aja, kita latihan untuk sekolah minggu. Wah, mereka protes. Mereka mau ikut AMD. Mereka mau ada AMD. Ya. Mereka mau dimuridkan. Ya sudah, saya bilang, ayo. Ya udah, hari ini ada AMD nanti, ya kan? Ya, kita akan belajar bagaimana kita menginjil orang. Itu untuk anak muda ya. Nanti untuk orang tua nanti kita buat yang khusus ya. Ya, mereka ini juga cukup banyak berjumpa dengan orang-orang. Jadi harus diajar untuk menginjil. Ya, Bapak Ibu Saudara. Ada si Glenn. Ya, puji nama Tuhan. Yuk kita datang sama Tuhan lagi yuk. Kita mau mengikut Dia. Kesukaan hatiku, ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya
selalu. Mengikuti Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku lebih anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Pagi ini Tuhan, hamba-Mu mengucap syukur, hamba-Mu berterima kasih. Hamba berdoa buat setiap kami yang mengikuti Zoom ini Tuhan, untuk morning prayer, baik secara Zoom maupun YouTube nanti. Hamba berdoa biar belas kasihan Tuhan mengalir untuk mereka, biar belas kasihan Tuhan mengalir untuk mereka dalam nama Yesus. Engkau memberkati hidup mereka, Engkau menguduskan mereka. Darah-Mu telah tercurah di kayu salib, menebus setiap kami, melayakkan kami untuk kami datang kepada Tuhan. Dan saat ini Tuhan, berkat-Mu mengalir untuk mereka, mengalir dalam nama Yesus. Diberkati, disertai oleh Tuhan. Hamba melepaskan berkat itu dalam nama Yesus. Mereka semuanya mengalami urapan yang baru, kekuatan yang baru, kesembuhan, pemulihan, sukacita, keberhasilan, kesuksesan. Semua yang terbaik daripada Tuhan mengalir untuk mereka. Mereka menjadi orang yang rajin, orang yang mau dibentuk, orang yang mau berdedikasi buat Tuhan. Berkati, berkati, berkati dalam nama Yesus. Tolong mereka, biar mereka mengalami hadirat Tuhan. Mereka perlu Tuhan. Hamba berdoa juga Tuhan, kami berdoa sama-sama untuk bangsa negara kami. Biar bangsa negara kami dipulihkan, diberkati. Ada terobosan-terobosan yang baru dalam pembangunan IKN. Tuhan memberkati, biar semuanya lancar, semuanya disertai oleh Tuhan. Bapa, berkati presiden kami yang masih bekerja sampai hari ini, juga wakilnya. Biar mereka saling bersinergi Tuhan, memuliakan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Dari Sabang sampai Merauke, tutup bungkus, jauhkan dari bencana-bencana Tuhan. Kami minta kemuliaan-Mu melingkupi bangsa negara kami. Berkati Tuhan, terima kasih banyak. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami, biar gereja kami mengalami penuaian jiwa-jiwa, sukacita. Kami berdoa buat setiap orang-orang jemaat yang saat ini sudah lama meninggalkan Tuhan, agar mereka berjumpa dengan Tuhan. Mereka melihat akan kasih Tuhan, Tuhan yang membawa mereka, Tuhan yang menegur mereka, Tuhan yang mengajar mereka untuk mereka mencari Tuhan. Biar mereka mengalami sesuatu yang ilahi, dan mereka melihat bahwa Tuhan itu baik. Terima kasih Bapa, Engkau baik bagi setiap kami. Kami menyerahkan juga pembangunan gereja kami Tuhan di Geobos. Tuhan memberkati, agar dalam beberapa bulan ke depan, waktu dekat ini dapat digunakan, dan kami semuanya bisa memuliakan Tuhan di tempat itu. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Kami serahkan seluruhnya kepadamu. Berkati umat-umat-Mu yang bekerja, yang sekolah, yang berbisnis. Tuhan memberkati. Juga kami berdoa buat channel YouTube kami Tuhan. Biar channel YouTube kami ini memberkati, membless banyak orang, dan semakin banyak yang subscribe. Kami minta dalam nama Yesus, ratusan ribuan bahkan puluhan ribu. Berkati Tuhan,
supaya semuanya untuk memuliakan Tuhan, dan kami semuanya bisa berkarya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Berkati hari ini, kami perlu tuntunan Tuhan, Tuhan sertai kami. Terima kasih Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami akan akhiri dengan doa Bapa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Selamat pagi semuanya. Shalom. Shalom. Tuhan berkati. Yes, Tuhan berkati semuanya. Haleluya. Pagi Tuhan berkati. Tuhan berkati semua.